akhir kita bicara mengenai bagaimana kemudian bisa mencegah game online dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan juga kami masih menunggu partisipasi Anda pemirsa, dan Anda bisa berpartisipasi di line telepon, nanti bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dan dengan kondisi yang ada tadi, kalau kita menggunakan kata mencegah mungkin bisa diminimalisir ya Lim Faisal ya. Bagaimana kemudian dengan kondisi-kondisi yang ada, misalkan dari para orang tua, mungkin dari MPU, apa kemudian yang bisa dilakukan dari pemerintah? Dan apakah kalau tadi kita bisa mengatakan ada ini kontrolnya dari pusat, apakah kemudian MPU sudah menyurati misalkan MUI ataupun seperti apa itu? Waktu pemerintah Aceh mengirim surat ke Menteri Kementerian Kominfo, ada direktur di sana, saya tidak tahu, diwawancara oleh TV One langsung, jadi ditanya kepada kami dan juga ditanya ke Pak Dirjen itu. Beliau menjawab sama seperti yang dijawab, bahwa kami sudah terima, tetapi untuk memblokir itu butuh kajian. Katanya tidak semudah itu, butuh kajian. Nah, ini makanya kita tahu bahwa pemblokiran ini butuh kajian. Sebenarnya bukan pada kajian, lebih kepada politik will daripada pemerintah itu sendiri, melihat bagaimana untuk kemaslahatan bagi bangsa kita. Tanpa melihat kemaslahatan ke depan, maka kita akan membiarkan hal-hal tadi yang terjadi sekarang ini. Tapi kalau dalam pandangan kita, itu yang salah satu yang membuat bahwa kita ini mundur, kita ini masyarakat kita malas, masyarakat kita tidak mau bekerja. Jadi orang-orang di pusat mungkin melihat dia perkembangan di luar negeri. Jadi tidak bisa kita apa yang sudah berlaku di luar negeri kita bawa ke daerah kita, tidak bisa, karena misalnya Amerika dengan kita jauh sekali. Jauhnya apa? Mereka merdekanya hampir 200 tahun. Kita baru 80 tahun, jadi jauh. Maka tidak boleh kita melihat bagaimana perilaku kehidupan dan kematangan masyarakat di sana bisa kita lakukan di sini. Kebebasan di sana kita terapkan di sini, nggak bisa itu. Jadi mesti kita punya kearifan lokal, perlu pertimbangan bagaimana kesiapan masyarakat kita. Jadi jangan hanya kita lihat kepada orang yang cerdas saja, yang bisa menggunakan, menciptakan konten-konten kreatif, tapi juga lebih banyak yang tidak bisa. Nah, jadi jangan kita lihat hanya sisi ada sebahagian anak kita yang memang bisa menjadi olahraga, tapi kebanyakan kan tidak bisa. Nah, ini hal-hal yang seperti inilah yang harus menjadi pertimbangan kita. Tapi alhamdulillah, kalau ini punya kesadaran kita, apalagi ini kita kaitkan kita berada di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Maka bulan ini adalah salah satu syahrus sabri, bulan kesabaran. Sabar apa? Sabar daripada menggunakan ini daripada hal-hal yang tidak baik. Tidak sampai lagi 20 hari lagi. Kalau hari ini 9 berarti pas 20 hari lagi. Kan mampu kita. Jadi sabarlah. Sabar ini walaupun hanya beberapa hari, itulah bentuk pengendalian sementara. Puasa tadi. Baik, kita angkat telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu Heni. Halo. Halo, Ibu Heni, kami bisa mendengar Bu Heni. Silakan. Halo. Bu Heni. Halo. Iya Bu, silakan Bu. Kami bisa mendengar suara Ibu. Halo. Ibu Heni ya, kami bisa mendengar Ibu. Silakan Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebelumnya nggak mengikuti dari awal talk show, tapi tadi sekilas melihat postingan teman status di WA ya terkait sama program ini, dan saya, halo? Ya, kami bisa mendengar ya. Ibu. Mungkin dan, suaranya bisa lebih di. Saya sebagai orang tua, ini merupakan perwakilan perasaan orang tua, terutama ibu ya, game online, apalagi saat ini. Selama bulan Ramadan, kegiatan anak-anak di sekolah juga sangat terbatas. Jadi mau tidak mau mereka pasti menggunakan gadget mereka untuk bermain game online. Namun yang sangat disedihkan juga, mungkin mohon perhatiannya Bapak, Ibu, masih banyak sekali tempat-tempat yang memang menyediakan fasilitas seperti itu. Misalnya warnet gitu ya, warung internet.
dan memang mereka itu memfasilitasi khusus untuk game online. Mungkin di sekitar tahun 1990 atau 2000 di awal itu warnet itu banyak digunakan masyarakat untuk mencari informasi misalnya di Google. Tapi sekarang warnet itu khusus untuk bermain game online, difasilitasi. Saya mohon mungkin kebijakan pemerintah, jika memang pemerintah melarang game online, seharusnya tempat-tempat seperti itu juga sebaiknya ditiadakan. Ya memang kita terkait juga dengan perekonomian masyarakat saat ini, tapi setidaknya ada pilihan lain lah. Baik. Untuk berbisnis selain dengan game online. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni, ini kita sefrekuensi nih mungkin. Tapi bagaimana kemudian aksi di lapangannya nih Pak? Yang disampaikan oleh Bu Heni ini kan terus usaha kita bersama. Jadi dalam bahasa lain itu kita butuh usaha alternatif. Jadi memberikan semacam pekerjaan alternatif, kegiatan alternatif kepada anak-anak kita, tapi juga tidak mampu kita berikan solusi alternatif tanpa tadi pengawasan tempat-tempat yang Ibu Heni sampaikan tadi. Makanya ini keterlibatan butuh sekali peran pemerintah agar mengatur hal-hal yang seperti ini. Jadi misalnya menciptakan tadi kan pada waktu si orang ini mengajukan izin ke pemerintah misalnya untuk membuka internet, hal yang perlu diperingatkan bahwa kamu tidak boleh, ini dia, tidak boleh. Kalaupun boleh satu orang anak setengah jam, kayak gitu dibatasi aja. Dan ini adalah kewenangan pemerintah yang melakukan dan disampaikan oleh Bu Eni tadi. Kita sepakat itu. Jadi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam hal membicarakan bahaya internet ini, internet ini sudah banyak sekali kita keluarkan tausiah kepada berbagai pihak sampai kepada pemikiran kita itu pada awal-awal Ibu ceritakan tadi awal-awal tahun 2000 itu kita berharap agar warung-warung internet ini mendesain tempat itu dengan secara terbuka. Jadi sehingga anak-anak ini bisa kita lihat dia konten apa dia buka ini. Nah, ini maka kita sebutkan tadi. Jadi ini mungkin yang masih lemah di kita, maka butuh sentuhan-sentuhan itu penyampaian penyampaian kepada pemerintah, dan insya Allah MPU akan berupaya sekuat tenaga dan akan terus memberikan penyampaian apa yang sampai Ibu Heni sampaikan kepada yang berkewajiban untuk itu, karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga generasi Aceh ini agar generasi yang betul-betul generasi yang bisa membawa Aceh ini ke depan untuk lebih bagus. Harapan kita semua pastinya Tapi kita bicara internet ini kan tanpa batas waktu, misalkan kalau ada warnet kuota juga hari ini kuota ini bisa kita dapatkan misalkan dengan harga-harga yang dari uang jajan mereka simpan bahkan. Jadi ada cara-cara yang banyak yang bisa dipahami gimana? Jadi karena kita sudah memberikan anak-anak kita itu baik, sepertinya ini antusias sekali dengan topik kita. Baik, kita angkat lagi sebelum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Rina, silahkan Ibu. Oh iya, baik, terima kasih kepada Ustadz dan halo. Ya, halo Ibu, kami bisa mendengar Ibu, silakan Ibu. Silakan Ibu, silakan. Iya, baik. Saya sebagai ibu rumah tangga mungkin sedikit galau juga ya mendengar atau melihat kondisi saat ini di mana anak-anak kita itu sudah sangat terpapar dengan game-game online, baik yang di Android ya tentu saja. Nah, ini kita kalau melihat dari sisi pemerintah saja tidak mampu untuk mengendalikan, bagaimana lagi dari sisi kami. Nah, bagaimana ini solusi yang harus kita cari bersama-sama? Kalau kami dari sisi orang tua mungkin menghindarkan mereka dari HP Android, ada jam-jam tertentu yang mungkin membolehkan mereka untuk menggunakan. Tetapi pada saat mungkin kita sebagai pekerja dan mereka menggunakan Android di luar jangkauan kita kan tidak mampu untuk mengontrol mereka untuk tidak bermain game.
apa yang bisa dipikirkan oleh pemerintah Aceh untuk hal ini. Baik. Karena ini sudah menjadi gejala sosial yang sangat menggelisahkan ya bagi kita semua. Terima kasih kepada Ustadz dan mungkin kepada Terima kasih Bu Rina. Kepala Kominfo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Terima kasih untuk kegalauannya yang kemudian dirasakan bersama. Ini gejala yang akut, Pak Henry. Mungkin bagaimana? Ini sekalian Pak Henry sama nih kegalauan-kegalauan orang tua. Iya, memang itu dia tadi ya. Ini kan sama seperti, jangankan kita kasih HP ya, kita kasih pisau saja ke anak kita, gitu. Kalau kita dalam kontrol kita, mungkin kita bisa ngawasi, oh dia lagi potong cabai atau dia potong apa. Tapi ketika kita tidak ada, kan sama aja, bisa saja dia misalnya mau ngapain gitu kan, terserah dia. Nah ini juga sama, sebenarnya posisi ini juga sama. Nah jadi kita harus bijak dalam memberikan alat secanggih ini. Baik. Nah kalau dulu misalnya, oh susah karena memang kalau dijemput di sekolah harus ditelepon dulu, ya udah kasih aja HP jadul itu, HP teton itu, nggak usah HP Android, kasih HP teton aja. Tapi kasih. Kita butuh informasi Pak juga di sini kan. Nah, ya tadi karena di dunia internet ini informasi itu kan nggak ada batas, nggak ada batas umur. Ya, nggak ada bilang karena anak saya umur 7 tahun maka informasi yang datang ke HP anak saya umur 7 tahun aja, nggak ada, nggak bisa seperti itu. Ya, nah jadi agak memang susah aja. Cara satu-satunya ya kita harus kendalikan alat ini. Solusinya Pak dari pemerintah Pak, itu yang diharapkan oleh ibu-ibu kita Pak khususnya. Apa kemudian yang bisa dilakukan misalkan? Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan? Karena pemerintah keluarkan kebijakan misalnya, apa namanya, di bawah umur 17 tahun tidak boleh pegang handphone. Oh nggak bisa Pak, karena anak saya sekolah, saya juga kerja, nanti pada saat dia mau telepon suruh jemput kayak mana, kan gitu lagi ujung-ujungnya. Ya. Misalkan komisi bisa melakukan apa misalkan Pak, kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan, karena kita tertawa, tapi sekarang ini miris Pak, ini kejadian yang akut yang terjadi. Betul. Karena kalau kita biarkan seperti tadi, ini generasi yang nanti akan menggantikan mungkin kita di sini Pak. Atau gini ya, yang gampangnya, bisa nggak kita pastikan pada saat kita memberikan alat ini ke anak kita bisa jamin nggak apa yang kita amanahkan ke anak kita, nah ini lihatnya yang baik-baik saja ya, bisa nggak kita pastikan? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi itu bisa terus di mungkin tadi Pak Henry yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi itu terkait misalnya apa yang bisa kita lakukan. Misal tadi di warung warnet, itu ya. Gitu, nah di warnet itu bagaimana ya bisa diawasin oleh pemerintah. Atau di warung kopi bagaimana ya bisa kan itu bisa kita lakukan. Tentunya kan butuh kebersamaan tadi yang kita sebutkan, tidak bisa Kominfo saja, harus ada elemen-elemen yang lain yang bersama-sama kan. Ini jangankan tentang game online ini, sekarang ini azan saja yang sudah dikumandangkan dan tahu masyarakat bahwa itu panggilan untuk salat, tapi tetap bergerak, tidak bergerak di tempat. Jadi harus diingatkan lagi, hai kayak azan puh kejak. Jadi tapi itu kita tidak boleh berputus asa. Dan kita tidak kewajiban kita untuk menyampaikan dengan bahasa-bahasa. Insya Allah apabila ini semuanya punya kemauan, tadi ibu-ibu tadi begitu perhatian terhadap anaknya, dan dengan ada bagus itu tadi, dengan ada kekhawatiran dan dengan ada perhatian itu, maka beliau akan mensyurahkan pikirannya bagaimana mengatasi anaknya. Jadi tinggal lagi peran pemerintah mengatasi di luar pada waktu beliau tidak ada di rumah. Bisa sedikit demi sedikit kita lakukan bersama-sama, insya Allah. Dan pastinya masyarakat berharap dari pemerintah. Ini sama-sama kita sama-sama berharap nih Pak. Ini saling berharap nih ceritanya. Jadi pemerintah pastinya kami masyarakat, saya ibu-ibu tadi yang paling dekat dengan anak-anaknya misalkan, pastinya kita semua berharap generasi kita menjadi generasi yang bisa yang terbaik Pak. Bagaimana kemudian nanti yang bisa dilakukan yang lainnya? Ya itulah tadi perlu kita sebutkan tadi keterpaduan. Misalnya ada usaha yang dibuka oleh teman-teman ingin membuka warnet, itu ada ketentuannya. Seperti orang mengurus surat izin untuk buka SPBU. Itu ada ketentuan harus ada musala. Semua SPBU itu ada masalah. Misalkan yang paling dekat hari ini Ramadan. Di bulan Ramadan misalkan kan selalu pemerintah misalkan himbauan. Jangan main game itu online. Itu bagus tuh. Himbauan sudah ada. Hari ini juga seperti itu. Bagus tuh. Himbauannya sudah ada. Berarti pemerintah sudah
selangkah sudah ada. Tapi bagaimana sesudah itu ada himbauan juga perlu dilakukan implementasi di lapangan. Ada pengawasan ya kan. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, perlu penyadaran tadi. Karena tujuan kita bukan karena apa? Tujuan kita bukan untuk sekarang. Jadi tujuan kita untuk generasi di masa yang akan datang. Kita sekarang insya Allah yang sudah hidup yang seperti ini, tapi bagaimana generasi kita yang akan datang? Apakah kita di Aceh ini perlu datang seluruh orang dari luar ke Aceh yang kita akan menjadi buruh di negeri kita sendiri? Iya. Baik, kita sudah sampai di segmen akhir Pak Bapak. Ini mungkin terakhir untuk kita semua, untuk orang tua, masyarakat, pemerintah. Mungkin dari Pak Henry dulu Pak, yang bisa kita lakukan Pak. Paling tidak untuk kalau tadi pencegahan misalkan susah, meminimalisir efek negatifnya. Baik, dari sisi pemerintah jelas sudah mengeluarkan kebijakan, kemudian sudah keluarkan link-link komunikasi, ya kan? Baik itu media-media pelaporan tadi, keaduan konten, dibukalah semua kanal, bisa telepon, bisa email, laporkan. Sehingga setiap laporan itu akan menjadi catatan bagi pemerintah, kan gitu, untuk ditindaklanjuti ke yang lebih atas lagi, agar ada kebijakan yang lebih luas, karena kan kebijakan pusat itu sifatnya nasional. Ketika dia blokir satu titik, maka titik itu kemudian tidak bisa diakses oleh semuanya. Nah, bukan hanya kita di Aceh saja, tapi di wilayah timur juga seperti itu sama. Nah, kemudian pemerintah juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita juga datang ke sekolah-sekolah, kita lakukan literasi digital kepada sana. Bagaimana cara penggunaan internet yang baik. Kita selalu lakukan itu, edukasi itu kepada sekolah-sekolah, ke anak-anak sekolah. Nah, kemudian melalui program tadi literasi digital, sampai kita buat semacam pemberdayaan pemuda di dalam dunia digital, misalnya buat konten yang positif seperti itu. Jadi fotografer kemudian mengupload di internet dan sebagainya. Pokoknya dialihkan, jangan yang ke situ gitu, kealihkan ke yang lain. Jadi gitu. Kontennya jangan buat konten game lagi ya Pak? Iya. Atau jadi streamer game gitu kan, sambil main game jadi streamer yang taruh di YouTube juga gitu. Tapi bukan diambil dari gamenya itu, cuman proses. Tapi banyak yang nonton lagi Pak, banyak yang nonton jadi banyak, jadi dia dapat ilmu lagi untuk main game. Banyak yang nonton tadi ya. Jadi dua sisi ini pasti akan terus ya. Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Henry. Mudah-mudahan pastinya kita berharap juga nih buat Komisa untuk terus pastinya tadi ikhtiarnya untuk terus dilakukan untuk menjadi solusi bersama. Pak Henry Dermawan selaku Kabid Layanan e-Government Komisa Aceh. Lempesal terakhir silahkan. Ya, harapan kami kepada seluruh kita, orang tua lah terutama sekali, masyarakat, para tokoh-tokoh, mari sama-sama kita berupaya agar meninggalkan generasi ini, generasi yang baik, generasi yang santun, generasi yang produktif. Ketentuannya tentu baru produktif kan dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu yang tidak bermanfaat adalah bermain game yang menghabiskan waktu berjam-jam. Mari sama-sama kita punya tekad dalam hati agar seluruh sisi kita harus berupaya untuk mencegah generasi kita dari generasi yang kecanduan game ini. Mudah-mudahan amal usaha kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lim Faisal, Tengku Haji Faisal Ali, Ketua MPI Aceh, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi di Aceh TV, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami, yang pasti juga terima kasih yang sudah untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Pastinya proses pencegahan ataupun meminimalisir game online ini dari semua kita, dari orang tua, khususnya dari pemerintah juga selaku pengambil kebijakan dan sebagainya. Baik, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.